Halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu 26 Motovlog. Jadi gini, saya itu sebenarnya udah lama sih sebel dengan bukan motornya sih sebenarnya, tapi itu stabilisernya, itu stabiliser rantainya itu aku sebel dengan itu. Kenapa? Karena tuh kalau misalkan kita jalan, stabilisernya itu berisiknya minta ampun lur. Jadi di video kali ini saya mau modifikasi stabiliser rantainya supaya tidak terlalu berisik kalau misalkan dibawa OTW ya. Dan juga ini saya mau bagian deck knalpotnya ini ada peredamnya nih. Ini tuh hampir mau lepas loh, jadi rencana ini mau saya lem, dan juga bagian stabilisernya mau saya tambahin dengan karet supaya lebih tidak terlalu berisik. Oke, langsung saja bahannya yang dibutuhkan, alat-alatnya. Yang pertama itu ada kunci. Yang pertama itu ada kunci nomor 8. Ini kunci nomor 8. Kunci T dan juga kunci 10. Ini untuk membongkar stabiliser rantainya ya, dua kunci ini. Ini ada lem untuk ngelem peredam panasnya. Ini lem apa ya? Ini lem kuning ya, lem Ibon kalau nggak salah, dikasih Pak De saya. Kemudian satu lagi ada ini ban karet bekas ban dalam, itu untuk menambah di dalam stabiliser rantainya supaya nggak terlalu berisik kalau misalkan dibuat jalan. Langsung saja kita eksekusi. Sebenarnya kalau misalkan pakai kunci nomor 8 doang bisa, cuman buat apa ya, supaya ini loh, supaya supaya baut yang belakang itu enggak ikut muter, jadi ditahan pakai kunci nomor 10. Setelah tercopot, saya mau bersihin dulu ya, ini bekas oli rantai ini lur, bekas oli rantai. Jadi saya cuci dulu ya supaya bersih. Setelah tercuci dengan bersih ya, ini sudah saya cuci dan juga sudah saya bersihin juga pakai tisu. Saya keringkan pakai tisu supaya lebih cepat kering. Kemudian kita kasih ban bekas di dalam sini. Ini memang sengaja nggak saya percepat, dalam artian gini, yang lain kan baru beli udah langsung modif ya. Kalau saya memang sengaja saya bikin agak lambat untuk modif stabiliser rantainya supaya apa? Supaya saya bisa melihat, oh letak goresan dari rantainya itu bagian mana. Ternyata bagian sini. Tak kirain itu bagian atas, ternyata bagian sini yang cenderung lebih kegores. Meskipun samping juga ada yang bagian tutupnya ini juga ada, ini ada dikit, tapi lebih dominan ke bagian bawah ya. Setelah itu kita kasih gini, kasih karet bekas ban dalam. Setelah kita perkirain, kita potong-potong pakai gunting ya. Tadi aku lupa ngasih alat yang selanjutnya, itu ada gunting. Setelah kita gini, kita kita gunting gitu. Oke, untuk karetnya sudah saya cuci dan juga sudah saya keringkan pakai tisu juga supaya lebih cepat kering. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lem. Kita kasih lem, maksudnya bagian sini, kemudian bagian sini ya, bagian sini dan juga sini.
Nah, setelah dirasa sudah rata, kita tempelkan karetnya. Oke lur, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tuh, ini. Kurang lebihnya seperti ini ya, memang meskipun kurang rapi banget, yang penting kan fungsinya daripada tampilannya ya. Kalau bisa sih dua-duanya. Dan ini mau saya simpan selama 1 hari. Setelah 1 hari saya simpan, baru saya pasang. Tujuannya apa? Supaya lemnya benar-benar kering, karena ini kan masih lumayan basah. Kecuali kalau misalkan jenengan pakainya lem Korea ya. Kalau pakai lem Korea itu hasilnya lebih cepat kering maksudnya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Tapi kalau ini pakai lem Ibon, kayaknya lem Ibon itu, tapi udah dicampur sama padi saya. Kalau misalkan jenengan pakai lem Ibon itu untuk pengeringannya cukup lama. Jadi ini saya simpan selama 1 hari, besoknya mau saya pasang. Selanjutnya saya mau bongkar decknya atau cover dari knalpotnya. Jadi mohon maaf, ini enggak jadi saya bongkar karena apa? Karena ternyata ada 2 bobot di sini, ada 1 dan juga 2 di sini. Ini dan bobotnya itu kecil. Sebenarnya bisa kalau misalkan bongkar yang ini bisa. Yang ini deh, yang bisa deh. Yang bisa tuh yang bagian bawah yang ini. Cuman kalau yang ini tuh nggak bisa dibuka ya, bagian ini kelihatan kan ya, bagian ini tuh nggak bisa dibuka. Cara bukanya tuh mau nggak mau kita harus buka knalpotnya, bongkar knalpotnya lah. Daripada kelamaan mending langsung aja ditembak dengan lem. Ini langsung dikasih lem bagian sini ya, langsung kasih lem kemudian tempelin aja, udah gitu aja. Terus biarin selama 1 hari atau 2 hari, malah lebih bagus lagi. Langsung aja yuk, daripada kelamaan. Kita langsung tuembak aja pakai lem, saking gregetnya kita tuembak aja ini ya. Pakai tangan enggak masalah, yang penting jangan diminum. Sulit bawa tangan kayak sabun. Sabun dangdut. Awas pakai coba terus terus. Cuman memang enggak terlalu bisa sampai atas ya. Kalau misalkan mau sampai atas pakainya kayak sistem sampai namanya ya, pakai kayu supaya bisa lebih ke atas lagi dalam kayak gini. Agak susah sih kalau sampai ke atas. Saya rasa sudah cukup, gak usah rata-rata banget, yang penting bisa nempel ya. Kemudian kita tempelkan peredamnya seperti ini ya. Nah itu bagian ujung itu loh, ujung knalpot itu, nah itu ini tuh sudah kosong lor. Makanya mau saya bongkar, cuman memang agak gimana ya, agak susah sih bongkarnya. Jadi ya udah deh, saya langsung tempel dengan lem aja. Ini bagian sana juga udah mau saya pasang. Coba saya kasih lem. Oke, sudah selesai. A few moments later. Oke lur, jadi setelah saya tunggu sekian lama, nggak nunggu sih sebenarnya, kelalen. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk hasilnya, jadi yang bagian sini ini kurang begitu rapi, tapi memang sengaja saya tambahin lem supaya nggak mudah terkeletek. Terkeletek kok perlu besoknya. Bagian sini juga saya tambahin lem dikit-dikit, bagian samping sini juga, nih sini juga. Tapi kalau yang bagian sini sengaja nggak saya kasih lem, karena apa? Karena yang bagian casing satunya itu nutup bagian sisi sini ya, bagian sisi sini. Jadi nggak perlu saya lem, otomatis lebih bagus lagi gitu. Ini. Oke, langsung saja daripada banyak ngomong, kita pasang ya. Usahain dalam pemasangan baut
itu diusahain posisi silang ya lur, jangan sini, jangan, tapi posisinya silang. Supaya apa? Supaya nggak penceng. Oke, jadi yang bagian stabilizer rantainya sudah terpasang dengan rapi, dan juga bagian sini ya, yang bagian peredam panas ini kemarin ketika saya lem langsung saya cuci motornya pakai jet washer, ternyata kuat, cukup kuat. Dan ini sudah saya coba kletek sedikit-sedikit. Kalau ini memang nggak apa namanya ya, nggak kena lem, jadi masih agak bisa dilepas dikit. Tapi overall yang lainnya sudah cukup rapat, sudah cukup kenceng untuk pengelemannya. Jadi ya saya anggap bagus gitu. Ya bagian sini juga yang awalnya ini loh, ini gosong, yang awalnya kemarin itu sampai ke knalpotnya ini sudah saya lem dan juga sudah kuat. Padahal ini baru saya lem, selang 1 jam saya cuci, kemudian saya bawa kerja, langsung apa itu namanya, langsung kering. Tapi untuk yang stabilizernya itu saya copot, saya tunggu sekitar 3 harian, terus hari ini baru saya pasang. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila saya ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu 26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.